CDC yang mengikuti ibadah melalui online. Selamat beribadah di CDC Bogor. Kami percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa hari ini. Amin. Saya melihat jemaat juga yang sangat luar biasa semangatnya untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Yang tidak kalah lagi, saya gemetar nih soalnya baru kali ini ikut melayani di CDC Bogor. Saya menghimbau untuk kita tetap menjalankan protokol kesehatan supaya kita semakin sehat dan luar biasa untuk memuji Tuhan, amin. Saya juga menghimbau untuk handphone di silent semua ya, supaya nanti di saat kita beribadah tidak ada yang handphone yang berbunyi gitu, ada panggilan darurat gitu yang mengganggu konsentrasi teman kita. Terus saya juga menghimbau untuk yang mau ke kamar mandi nih, sebelum ibadah mulai kita ke kamar mandi dulu ya, biar nanti kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sayang loh kalau ada terlewatkan pas kita ke kamar mandi, pasti memakan waktu kan, sayang kalau kita melewatkan firman Tuhan. Terus satu lagi yang lebih penting lagi nih, catatannya nih udah siap belum? Ya. Untuk mencatat firman Tuhan yang akan Tuhan bagikan untuk kita hari ini. Kita dilayani oleh hambanya Pastor Krisnanto. Sebelum kita berdoa, saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, gemetar banget akunya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Katakan semuanya amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang lagi perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Lindungi, jagai mereka Tuhan sehingga tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Bapa, kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada saat ini Tuhan. Urapi setiap kami yang ada, yang ikut dalam pelayanan hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sorak-sorak sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, berikan senyumnya yang terbaik. Walau masih pakai masker, senyuman saudara terpancar dari mata. Berikan senyuman buat Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, serukan haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, panggil nama Yesus Tuhan. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau yang tabur.
Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Mau katakan dengan iman kita, lembah yang telah Tuhanku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin Tuhan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Mari kita serukan Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Haleluya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk kita datang sama Tuhan. Kita tinggalkan setiap masalah kita tinggalkan setiap beban kita sebentar. Kita mau fokus, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa yang ada di tempat ini. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Allah kita Allah yang mau dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku.
undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena penyertaan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat ibadah yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan sungguh Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang terus siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan isi hati Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Jemaat CDC yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita bersuka cita untuk kita bisa beribadah bersama-sama, merayakan kebesaran Tuhan di tempat ini, amin. Nah, hari ini kita bersyukur, hari demi hari mulai terasa kita boleh mendapat satu kebebasan. Kebebasan untuk bisa beribadah, kebebasan kita bisa berkunjung, dan bahkan banyak orang yang sudah pergi jalan-jalan. Luar biasa. Jadi masa pandemi ini akan menjadi endemi. Ya, jadi COVID itu tetap ada dan kita harus tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua dikasih sehat. Hati yang gembira adalah obat. Iya, Pastor Nafal tadi udah bilang bahwa obat itu mahal ya, luar biasa. Jadi benar-benar tuh Tuhan kasih obat yang cuma-cuma. Hati yang gembira adalah obat. Katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kembali lagi bahwa kita dikasih sehat, dikasih satu sukacita sama Tuhan, ada damai, ada kebenaran. Amin. Luar biasa. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang luar biasa. Dia sangat baik. Dia selalu menopang di dalam kehidupan kita, baik anak-anak, baik orang tua, semua dari anak-anak yang paling kecil pun Tuhan akan lindungi kita semua. Amin. Nah, hari-hari ini kita belajar untuk menata kehidupan kita. Saya mau share tentang hidup menjadi anak-anak terang. Artinya ada juga yang menjadi anak-anak yang gelap. Betul? Iya. Kalau kita pilih gelap dan terang itu satu pilihan dari kita. Kita yang memilih mau hidup di dalam terang atau hidup di dalam gelap. Ya. Jadi satu pilihan. Kembali lagi pada umumnya saya mau tanya nih kepada semua teman-teman di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang di sini. Enak gelap atau enak terang? Terang. Semua orang umumnya maunya terang.
Coba kalau gelap, ya, kita tuh rasanya mudah tersandung, nyasar, bahkan kita bisa jatuh ketika kita dalam keadaan gelap. Ya, begitupun dalam rohani kita, ketika kita berada di dalam gelap, ya, kita mudah jatuh. Tuhan yang berikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, kita bisa hidup menjadi anak-anak terang. Saya lihat di sini bahwa firman Tuhan saya akan sampaikan di Efesus 8 ayat Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, sekali lagi, sebab itu kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, kemudian keadilan, kemudian kebenaran. Ada 3, ya, akan berbuah. Jadi uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan diuji tentang kebenaran, keadilan, dan kebaikan di dalam hidup kita. Tuhan akan uji ini, ya. Dan yang 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi dalam hidup kita harus kita telanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka tidak di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Ya, kalau kita ada diterangi, kegelapan itu diterangi menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangun hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita dengar firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, tentunya kita tahu Tuhan sudah memberikan terang itu kepada kita, ya. Dan kegelapan, apa itu kegelapan? Saya mau bagikan sesuatu kegelapan. Kegelapan itu dalam keadaan atau situasi, ya, tidak ada terang. Sekali lagi, situasi atau keadaan yang tidak ada terang, itu kegelapan. Sama sekali tidak ada terang. Ya. Kemudian kegelapan itu ada 2, kegelapan jasmani dan kegelapan rohani. Kegelapan jasmani tentunya kita tahu Tuhan ciptakan terang dan gelap, siang dan malam. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Ya, dia pada mulanya bumi ini kosong, tidak ada apa-apa, gelap. Jadi itu yang kita tahu. Tapi Tuhan menciptakan hari pertama tentang gelap dan terang, siang dan malam. Kita tahu, oh kita siang, malam. Baru hari ini kita tahu semua itu ciptaan Tuhan. Kemudian kegelapan di dalam rohani, kegelapan secara rohani, hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya hawa nafsu, perjabulan, ya, keserakahan. Semua ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kegelapan artinya ketidakhadiran Tuhan di dalam rohani kita. Kalau kita mengalami kegelapan rohani kita, maka Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita.
terang itu pergi. Tuhan adalah sumber terang, itu pergi dari hidup kita. Itu yang dikatakan seperti itu, tentang gelap. Kemudian terang adalah yang dilihat, dapat dilihat, kemudian juga cerah, bercahaya. Semua kita bisa rasakan ini. Ya, terang secara jasmani. Tuhan tadi sudah ciptakan ada siang, ada terang. Ya, itu alam, hukum alam di sini. Terang secara rohani kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita boleh melihat satu persatu di dalam hidup kita tentang terang atau gelap saat ini kita berada. Kita renungkan, kita akan menata kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan sudah memberi kepada setiap orang yang percaya, Tuhan sudah berikan terang. Ya. Perbuatan-perbuatan kegelapan jadi tidak berbuahkan apa-apa. Ya. Di sini dikatakan bahwa kematian yang ada. Jadi sesuatu itu kalau kita berbuah di dalam kegelapan akan mengalami kematian. Kalau terang berbuahkan ada 3 bagian, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Poin ini yang kita belajar. Tentunya kita mau hidup di dalam terang. Tidak mau hidup di dalam kegelapan yang menghasilkan buah, yang tidak menghasilkan buah apa-apa, tapi sesuatu kematian terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah kita belajar menentukan kita hidup di dalam terang atau kita hidup di dalam kegelapan. Saya percaya semua kita akan memilih hidup di dalam terang. Amin. Sesuatu yang menyenangkan, terang itu jauh lebih menyenangkan hidup di dalam terang. Kalau kita lihat, kita memilih hidup di dalam kegelapan, yang kita dapat kematian. Kita tentunya itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang. Ada 3 hal kita dapat hidup menjadi anak-anak terang. Yang pertama, selalu terhubung, selalu connect dengan Tuhan. Selalu terhubung. Yang pertama ini kita selalu berhubung dengan Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus adalah sumber terang dunia. Yesus adalah sumber terang di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya yakin ketika kita memilih Yesus, memilih mengikuti jalan Tuhan Yesus, kita sudah memiliki terang itu, amin. Sudah ada terang itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu. Saya percaya itu, ya. Inilah yang dibilang tuh terang yang membuat kita merasakan ada satu sukacita. Kita senang kalau terang itu ada di dalam kehidupan kita. Saya mau bayangkan sesuatu pengalaman saya. Saya punya pengalaman pernah mati lampu di rumah saya. Tentunya ini pernah dialami juga oleh Bapak Ibu Saudara ketika di rumah padam lampu. Artinya listriknya padam. Kita ketika listrik itu padam, apa yang kita rasakan? Kegelapan terjadi. Tentunya saat sedang asik kita bisa menonton TV, sedang berolahraga, ataupun sedang makan, apapun aktivitas sedang bekerja, ketika listrik itu padam, dirasakan seketika terjadi kegelapan.
Begitu terjadi kegelapan, kita langsung apa? Respon kita. Mencari sumber penyebabnya. Kemudian dengan bantuan lilinka, bantuan emergency lamp, kita bisa menerangi kembali. Tapi itu sementara. Sekali lagi, sementara. Sumbernya adalah sumber listrik itu, kalau kita tahu semua itu dari arus dari listrik ini yang di rumah-rumah terdapat di dalam satu sumber listrik itu berasal dari PLN. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita belajar ketika saya mengalami kegelapan ini, saya tengok di dalam rumah itu, saya keluar, saya lihat, wah, tetangga di rumah itu nyala lampunya. Kemudian saya tengok lagi sebelah kiri rumah saya nyala, sebelah kanan saya nyala, depan nyala, belakang nyala. Berarti masalahnya ada di rumah saya sendiri. Wah, waktu itu malam hari, anak-anak udah kasih tahu, Pak, istri saya juga, bagaimana ini untuk bisa kembali terang. Saya udah cek di arus di rumah ini semua, tidak ada yang turun sesuatu alat. Kalau di listrik itu ada satu MCB, tidak ada satupun yang turun. Saya sudah cek, semuanya bagus. Kemudian apa yang saya lakukan kembali? Saya kontak service center. Ya. Saya kontak untuk bisa minta bantuan untuk segera datang membantu untuk mencari penyebabnya. Bapak Ibu Saudaraku, malam-malam itu saya tunggu, saya nggak bisa tidur. Saya tunggu sampai petugas itu datang. Jam 2 pagi, petugas itu datang. Dan saya kasih tahu, penyebabnya mati, ini sudah bagus, itu sudah bagus semuanya. Dan satu hal, line dari listrik untuk ke rumah saya, itu ada satu gardu kecil, panel kecil, yang konslet. Mulailah si petugas itu memperbaikinya. Setelah diperbaiki, apa yang terjadi? Bisa nyala kembali, kurang lebih jam 2:30 pagi. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita padam, apa yang kita rasakan? Tidak enak dalam hidup ini. Kita berada di dalam kegelapan, gak enak. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, hatinya, pikirannya diterangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kembali lagi, kalau kita mengalami kegelapan, ada sesuatu yang salah, kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga supaya terang itu tetap kita bisa dapat, karena kita bisa connect terus dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama terus mengalir aliran terang itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita periksa ada sesuatu. Kalau kita mau terus terhubung dengan Tuhan, apakah ada sesuatu yang lalai di dalam kehidupan kita? Ketika kita lalai untuk baca firman, berdoa, 1 hari ditunda, kemudian 2 hari ditunda, seminggu, berapa bulan kemudian ditunda, sampai nanti berbulan-bulan dan bahkan sampai bisa bertahun-tahun. Disitulah mulai terputus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan dari hal yang kecil, kita mulai koreksi lagi. Ada sesuatu dalam hidup kita, apa yang membuat kita tidak connect, tidak berada di jalurnya Tuhan. Kita periksa. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Tapi kembali lagi, kita harus
memperbaiki. Perbaiki hidup kita. Ada yang salah, perbaiki. Ada yang salah, perbaiki. Itulah kehidupan yang selama ini kita lakukan. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita begitu kita punya sesuatu yang salah atau yang rusak, tentunya kita harus perbaiki. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya satu motor, ya, dipakai terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah diservis, nggak pernah diganti oli, ya, apa yang terjadi? Mudah rusak. Rusaknya tiba-tiba dan rusak itu secara fatal. Bahkan mesin itu bisa dikatakan bisa macet total. Dia tidak berfungsi lagi. Jadi kembali lagi ada satu perawatan yang paling penting di dalam kendaraan bermotor maupun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama pagi ini kita merawat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Rawat. Jadi kembali lagi bagaimana caranya supaya kita bisa selalu connect dengan Tuhan, ya. Jadi kita menjadi anak-anak terang tuh selalu connect dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bersyukur kita dibawa keluar, ya, telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah. Karena dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan dari Tuhan. Amin. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah dipindahkan, ada satu Tuhan panggil, ada jalan keluar dari kegelapan, ya, kepada terang yang ajaib. Yang kedua, membersihkan noda Bapak Ibu. Ya, kalau kita hidup di dalam menjadi anak-anak terang, yang kedua membersihkan noda dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita punya sesuatu barang, katakan baju yang bagus, yang kita sukai, dan warnanya yang menarik, dan selalu itu pilihan kita, baju itu satu ketika kena noda, kena kecap, atau kena minyak, bahkan atau kena oli, ya, bisa terjadi. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mulai mencuci, membersihkan dengan segala macam deterjen, bahkan pakai pemutih. Kalau yang warna pakai pemutih, luntur Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan noda tersebut karena kita sayang sama barang itu, yaitu baju kita yang kita sering pakai. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Tuhan, ketika kita ada satu noda dosa, tentunya hal ini kita mengalami hidup yang tidak enak, yang kotor. Maka apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudaraku? Kita harus membersihkan noda itu melalui pertolongan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, baiklah kita berakal, berperkara, firman Tuhan, sebab dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan akan sucikan, Tuhan akan bersihkan kalau kita datang kepada Dia, minta ampun sama Tuhan. Sekali lagi kita minta sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan. Bertobat, tinggalkan dosa.
Dan Tuhan akan sucikan, Tuhan akan bersihkan semua noda dosa di dalam kehidupan kita. Yang penting di sini adalah bahwa kita perlu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Mari kita datang ketika kita punya noda, punya hal-hal yang kotor, punya dosa yang tidak berkenan. Bapak Ibu dan saya hari ini, mungkin di antara kita nggak tahu di dalam hati kita, perbuatan kita. Tapi Roh Kudus tahu. Dia tahu. Hati kita yang paling dalam pun Dia tahu tentang bagaimana dosa yang tersembunyi pun Dia tahu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mulai terbuka. Buka hatimu ketika kamu menjadi anak-anak terang. Bersihkan noda ini dengan pertolongan Tuhan. Datang tersungkur sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Tuhan minta ampun saya. Bersihkan. Sehingga dengan darah Yesus kita dapat disucikan. Dengan anugerah Tuhan kita bisa dipulihkan kembali. Kita menjadi hidup di dalam anak-anak terang. Amin. Yang ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik ini terpancar di dalam kehidupan. Sesuatu yang di dalam hati kita bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat. Misal, kalau saya berbuat jahat sama istri saya, dia tahu perbuatan saya. Dia tahu akibat perbuatan saya berdampak di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudaraku, mulai kita belajar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Saya pernah mengalami, kalau di tempat kerja saya lakukan, apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa lakukan berbuat baik kepada semua orang. Setiap pagi saya sapa, halo, selamat pagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian kasih senyum. Ya. Kemudian ada orang mengalami kesulitan. Dia datang. Ada satu anak datang kepada saya. Dia bilang, Pak, aku minta tolong doakan anak saya kena diabetes. Bapak Ibu, saya tanya ke orang tersebut, umur berapa anak ini? Ternyata masih remaja. Masih remaja dia kena diabetes. Sampai dibilang tuh diabetesnya tinggi sekali. Over limit. Saya tanya lagi kepada orang tuanya, makan apa dia? Wah Pak, anak saya itu kalau pulang sekolah selalu minum teh manis. Selalu teh manis. Pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Terus saja. Bahkan sampai bertahun-tahun dari kecil dia dibiasakan minum teh manis. Sehingga apa yang terjadi? Anak itu semasa-masa SMP dia sudah kena diabetes. Sampai ayahnya itu bilang, Pak, kayaknya gak ada harapan lagi. Dokter sudah memvonis ini berat, dia harus disuntik insulin tiap hari. Dan lemes anak ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya hanya dikatakan mendoakan anak itu bersama bapak itu. Saya bilang, ayo Pak, kita doa. Bapak Ibu, apa yang kita
lakukan sebenarnya sederhana. Kita hanya sampaikan, doakan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Kita doakan ada sesuatu kabar baik, ada pengharapan di dalam Yesus. Tentunya kita ini dengan mudah kita bisa kalau kita mau lakukan. Tapi semua ini kesembuhan, semua datangnya dari Tuhan. Semua ini datangnya karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya menjangkau banyak jiwa-jiwa. Saya percaya hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Berbuat baik kepada semua orang sehingga kita pergi untuk terus menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan sangat-sangat sederhana. Pergi dan lakukan hanya pergi, jalan keluar. Ya, bertindak itu, tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Membuat orang itu bisa datang kepada Kristus. Dia bisa menerima Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan usaha kita, bukan. Tapi begitu kita melangkah, setiap orang percaya, kita menjangkau jiwa-jiwa, pergi untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan sesuatu kuasa bagi kita semua. Amin. Disinilah kita belajar, sekali lagi, untuk hidup menjadi anak-anak terang, kita harus terkonek, fokus kita kepada Tuhan. Terhubung setiap hari, setiap waktu kita terhubung dengan sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita membuang dosa, membuang noda, membersihkan noda dosa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, kita lakukan perbuatan baik bagi orang lain. Saya percaya hari ini, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami mau terhubung dengan Tuhan, kami mau sepenuhnya setiap waktu, setiap saat, bahkan kita selalu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu beroleh jalan terang itu setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi ini kami percaya Tuhan sudah memberikan satu firman bagi setiap kami. Biar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami bisa praktekkan, kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini CDC Bogor Tuhan. Biar hidup berkemenangan, hidup berlimpah, hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, anak istri mereka, suami mereka, bahkan orang tua mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara semua, berikan kemuliaan bagi Tuhan dong, siapa yang diberkati melalui firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pastor Chris yang sudah memberikan pelayanannya pada pagi hari ini. Kami juga ingin menyambut untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Apakah ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini beribadah bersama-sama kami? Tolong bisa angkat tangannya, kami ingin menyambut Bapak Ibu semua. Apakah ada? Oh ya, puji Tuhan. Welcome home Ibu. Selamat datang di CDC. Puji Tuhan. Ya, kami juga ingin mengatakan bahwa thank you setiap volunteer yang ada, yang sudah bekerja keras. Boleh dong berikan semangat, applause bagi mereka semua. Baik, pengumuman CDC Kids
akan diadakan pada hari Sabtu jam 16.45. Kami juga ingin mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak berusia maksimal 12 tahun untuk bisa bersama-sama mengikuti akan CDC Kids ini. Begitu pula dengan mesbah doa akan diadakan setiap hari Senin jam 7. Kami juga ingin mengundang bagi Bapak Ibu dan semua saudara-saudari untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin ada pergumulan doa bagi Bapak Ibu bisa disampaikan melalui mesbah doa ini. Terkait dengan ibadah onsite kita yang akan dilakukan pada tanggal 15 Mei akan dilayani oleh Pastor Mario. Berikut juga disertai dengan spiritual journey. Jadi kami menghimbau bagi setiap Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua yang telah mengikuti kelas sebelumnya untuk bisa mengikuti kembali. Untuk persembahan yang akan Bapak Ibu berikan bisa dilakukan melalui amplop yang sudah tersedia di bangku Bapak Ibu dan juga bisa di-scan melalui barcode ataupun ditransfer ke rekening yang ada tertera di layar. Sekian pengumuman pada saat ini. Terima kasih. Kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Sekali dikatakan Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur mempunyai Tuhan yaitu sumber terang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dia memelihara kehidupan kita. Dia menuntun, Dia memberkati, bahkan Dia melindungi dimanapun kita berada. Apapun permasalahan kita datang kepada Tuhan. Kita bisa berseru, minta pertolongan Tuhan. Kasih dan anugerahnya akan turun atas setiap kita. Setiap kesulitan apapun dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun, Tuhan akan tolong buat jemaat ini biar hidup berkelimpahan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan beri kesehatan, pemeliharaan. Kami percaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan, terjadi oleh kuasa Tuhan Yesus. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Hurabas sikaharabalaba sikaharabala. Sikaharabalabala. Syiarabaharabalabala. Sikaharabalabala. Hora harabas sikaharabakabarabala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai Allah yang hidup, yang menaungi hidup kita. Bahkan ada satu penyertaan dari Roh Kudus
yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.